Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Sore hari ini kembali kami datang. Kami membawa korban pujian Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu. Kami mau menyembah Engkau. Ingin lebih dekat lagi kepada Engkau ya Tuhan. Kami merindukan jamahan-Mu, jamahan Roh Suci. Mari Bapa, mau berbicara ya Tuhan, lewat ibadah penyembahan di rumah ini. Biarlah Engkau hadir, menyatakan kuasa. Terima kasih Bapa, kami akan memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari serukan nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari sama-sama katakan, Tuhanku. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Mari berikan sorak-sorai bagi nama di atas segala nama. Nama Yesus yang berkuasa. Haleluya. Mari katakan Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar.
kuasa. Mari datang menyembah Dia, yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja
Kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Ketika kami mendekat kepada-Mu, Kau mencurahkan kasih-Mu, Kau mencurahkan kuasa-Mu. Haleluya. Jesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku,
bejanamu, untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Amin. Bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu, untuk memuliakanmu, mengiringmu. Dan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman, kami persilakan masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Amin, kami percaya teguh bersama-Mu Tuhan. Mari jadikan kami bencana untuk kemuliaan-Mu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya, haleluya, Jesus, haleluya. Biarlah setiap kami mempersiapkan hati untuk kami boleh menerima firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Kami sadar ya Bapa, sebagai anak-anak-Mu kami membutuhkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah makanan rohani yang menyehatkan kehidupan kami secara rohani. Tolong kami ya Tuhan supaya sore hari ini kami boleh fokus merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, supaya yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu itu semuanya berasal dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat Engkau berbicara kepada setiap kami, maka kuasa firman-Mu itu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya, semua sama-sama katakan amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar dari surat Yakobus ya. Silakan dibuka Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 18. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 18. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Amin. Kalau kita baca sekilas ya saudara, ini ayat-ayat ini, sepertinya ayat-ayat ini bertentangan dengan ajaran Paulus dalam tanda kutip ya. Jangan terburu-buru menyimpulkan dulu saudara. Jadi sepertinya bertentangan dengan ajaran Paulus, di mana Paulus itu menekankan bahwa keselamatan itu adalah
sesuatu yang mutlak yang bisa menyelamatkan kita ya. Keselamatan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Nah, Paulus itu di surat-suratnya ya, itu sering menulis surat itu kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu selalu punya kecenderungan, cenderung punya kehidupan agamawi atau kehidupan sebagai seorang yang menjalankan ritual atau rutinitas agama, itu melebihi imannya sendiri kepada Tuhan. Karena orang Yahudi itu sangat memegang teguh ajaran-ajaran keagamaan. Itu sebabnya kenapa saat Paulus menulis surat kepada orang-orang Yahudi, itu yang ditekankan adalah bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik. Itu ditekankan seperti itu. Nah, tetapi Yakobus ini sebaliknya, saudara. Yakobus ini menulis kepada orang-orang yang sekalipun mengaku sebagai orang Kristen, tapi hidupnya itu sama sekali tidak mencerminkan seorang Kristen. Nah, makanya kenapa Yakobus justru menekankan perbuatan baik. Bukan sebagai penyelamat kehidupan kita, tetapi sebagai bukti bahwa setiap kita, orang-orang yang percaya, itu sudah mengalami keselamatan karena iman kepada Yesus, maka itu harus dibuktikan dengan perbuatan baik. Nangkap ya saudara? Jadi bukan perbuatan baik kita itu yang membuat kita diselamatkan. Tetapi Yakobus itu menuliskan bahwa orang yang mengaku dia percaya kepada Yesus, dia diselamatkan. Tetapi keselamatan itu harus disertai dengan perbuatan baik sebagai bukti. Sama seperti ini saudara, saya kasih contoh yang sederhana. Misalkan, saya pergi ke Paris, gitu ya. Lalu saya pulang, saya cerita sama orang. Ya aku kemarin habis dari Paris, dari jalan-jalan ke Paris. Oh iya ta? Ya aku lihat Menara Eiffel, dan sebagainya gitu. Lalu orang itu jawab gini, enggak percaya aku. Mana buktinya kamu habis dari Paris? Nah, maka saya akan menunjukkan foto-foto saya, gitu kan. Foto-foto itu tidak menjadi sesuatu yang membuat saya ini ada di Paris. Bukan karena foto itu saya ada di Paris, tetapi foto itu merupakan bukti bahwa saya pergi ke Paris. Jadi seperti itu saudara, tidak bisa dibalik. Foto-foto saya bukanlah sesuatu yang menyebabkan saya bisa pergi ke Paris, bukan. Tetapi foto-foto yang saya tunjukkan itu adalah pembuktian bahwa saya itu sudah pergi ke Paris. Jadi seperti itu saudara. Jadi perbuatan baik itu seperti itu. Itu perbuatan baik itu adalah bukti. Bukti dari iman kita kepada Yesus. Harus dibuktikan dengan perbuatan baik. Apa ciri-ciri orang yang percaya kepada Yesus? Mereka dipenuhi dengan perbuatan baik. Nah itu seperti itu. Jadi perbuatan baik itu haruslah menjadi ciri-ciri utama ya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, coba kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat 19. Kita lanjutkan ya. Ayat 19. Tetap Yakobus 2, ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Lanjut ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Lanjut. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Berhenti sini dulu ya saudara. Saya akan soroti tentang Abraham. Karena oleh Yakobus, Abraham ini digunakan sebagai contoh dari doktrin yang dia berikan ya, bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau kita lihat contoh yang awal tadi ya, di ayat yang ke 15 dan 16 ya, coba dibuka 15-16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Itu sama dengan kita seperti ini saudara. Kita ini sebetulnya tahu ya, ada saudara kita itu perlu bantuan. Misalkan
saudara kita itu lagi kesulitan keuangan. Dan kita ini kebetulan sebenarnya bisa membantu. Tetapi ya, karena kita merasa bahwa tak doakan saja. Lalu kita ngomong sama saudara kita itu. Padahal saudara kita ini orangnya kesulitan keuangan, susah makan dan sebagainya. Lalu kita ngomong, jangan khawatir, percaya saja, Tuhan pasti akan menyediakan berkat untukmu. Apakah masalah saudara kita ini selesai? Tidak selesai, saudara. Sebetulnya Tuhan itu ingin kita ini melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar menasehati atau mendoakan. Loh, berarti tidak perlu didoakan? Bukan, didoakan tetap. Tapi harus ada sesuatu yang kita buat. Apalagi kalau kita memang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melakukannya, untuk melakukan bantuan kepada saudara kita. Ya selain kita berdoa, selain kita menasehati saudara kita perlu bantu secara langsung. Kasih uang saudara, untuk bisa beli makan. Itu namanya iman dengan disertai perbuatan. Jadi tidak boleh hanya omong saja gitu. Tidak boleh hanya omong saja. Harus ada perbuatan yang menyertai, seperti itu saudara. Nah, Abraham ya, kita lihat sekarang yang Abraham. Abraham ini sangat besar imannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena sudah terbukti. Nah ini, garis bawah ini, sudah terbukti imannya Abraham itu. Lah buktinya gimana? Dia melakukan sesuatu yang diminta oleh Tuhan dengan taat. Abraham itu kan kepingin punya anak yang dari Sarah. Dan Tuhan juga menjanjikan kan kepada Sarah dan Abraham bahwa nanti akan ada anak yang akan dijadikan sebuah bangsa yang besar. Nah, lalu akhirnya lahirlah Ishak. Ishak ini adalah buah dari penantian Abraham dan Sarah selama puluhan tahun. Bayangkan selama puluhan tahun dan akhirnya anaknya itu ada. Lalu satu kali Tuhan minta supaya Abraham itu mempersembahkan Ishak anaknya ini menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Lah Abraham ini ya pasti berpikir, saudara. Tuh, katanya ini anaknya dijanjikan kepada aku, sekarang diminta lagi. Gitu. Tapi ya Abraham ini imannya itu dikatakan besar itu karena yang dia buat. Walaupun dia mungkin punya banyak pertanyaannya di pikirannya. Tapi karena ia mengklaim ya bahwa dia itu percaya kepada Tuhan, maka dia itu mau mengikuti semua yang Tuhan suruh. Beneran dibawa Ishak ini untuk dipersembahkan di atas gunung. Apakah selama dia membawa Ishak ini dia enggak sedih? Sedih pasti. Sedih. Karena dia akan namanya dipersembahkan itu berarti akan dibunuh kan. Anaknya ini mau dibunuh sendiri. Tetapi ya, karena Tuhan melihat bahwa oh ternyata memang benar, Abraham itu percaya sepenuhnya kepadaku. Dia mau melakukan apa saja yang aku suruh. Maka akhirnya yang tadinya persembahan itu diminta Ishak yang jadi persembahan, korban persembahan, akhirnya diganti dengan domba. Jadi Abraham ini dikatakan sebagai orang yang beriman itu karena sudah terbukti oleh karena perbuatannya. Jadi imannya itu terbukti, bukan yang hanya klaim sepihak, hanya omongan saja. Tapi imannya Abraham ini terbukti memang benar itu, dilakukan sama dia, dilakukan. Nah seperti itu. Contoh yang kedua, lanjut ya, ayat 20 setelah Abraham ya. Setelah Abraham. Coba 20. 21, lanjut. Lanjutnya lagi. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman ini tidak bisa dipisahkan dari perbuatan. Seperti Abraham ini, dia mengaku percaya, beriman. Beriman itu artinya kan percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu campur tangan dengan seluruh kehidupannya. Nah, dia tidak bisa cuma sekedar mengklaim saja bahwa aku beriman, aku percaya. Tapi perbuatannya itu yang berani mempersembahkan Ishak sebagai korban. Itu adalah perbuatan yang menyempurnakan imannya Abraham. Seperti itu. Ayat 23.
Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Lanjut. Nah, ini contoh kedua ya saudara, saya mau bahas juga. Rahab ya, ini cerita tentang Rahab. Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ceritanya ada pengintai-pengintai itu yang disuruh untuk menyelinap ke kotanya Rahab ini. Nah, Rahab ini seorang pelacur, saudara. Tetapi dia itu mendengar desas-desus, rumor bahwa orang Israel ini disertai oleh Tuhan yang besar. Nah, Rahab ini percaya bahwa Tuhan yang menyertai orang-orang Israel ini, itu Tuhan yang besar. Dia jadi gentar, jadi takut Rahab ini. Lalu dia ngomong sama orang-orang yang para pengintai ini ya. Para pengintai ini ceritanya kan dicari ya sama penduduk. Ya mungkin sama para petugas keamanannya itu dicari. Nah, Rahab ini ngomong gini, aku sudah mendengar bahwa Tuhanmu itu besar. Dan Tuhanmu akan menyerahkan kota ini kepadamu. Jadi sekarang, kata Rahab, dia minta supaya dia diluputkan ketika nanti kota ini diserbu ya. Itu dia minta supaya dia itu diluputkan. Sehingga dia akan selamat ya. Karena dia sudah berjasa menyembunyikan para pengintai ini di dalam rumahnya. Lalu tidak cuma disembunyikan, malah para pengintai ini ditolong supaya bisa lolos ya, dari kota itu. Nah, Rahab ini tidak cuma ngomong, aku percaya Tuhan yang menyertai engkau itu Tuhan yang besar. Tapi dia juga melakukan satu perbuatan. Di mana dia berani ya untuk melindungi orang-orang suruhan Tuhan ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Rahab ini selamat, saudara. Waktu kotanya diserang, itu Rahab ini jadi orang yang selamat. Karena Tuhan itu memperhitungkan apa yang dibuat oleh Rahab ini sebagai kebenaran. Siapapun ya latar belakang kehidupan kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang menyatakan iman kita, yang membuktikan iman kita, maka Tuhan pasti memperhitungkan perbuatan kita itu sebagai sebuah kebenaran. Seperti itu, saudara. Nah, saya tambah ya satu contoh, saudara. Janda di Sarfat. Janda di Sarfat ini juga demikian. Waktu Elia itu datang ke janda ini, janda di Sarfat ini kan punya anak. Lah, dia ini sudah kehabisan makanan, saudara. Bahan-bahan mentah untuk buat makanan tuh, karena waktu itu di Timur Tengah ya, itu roti ya, yang dimakan itu roti. Jadi janda di Sarfat ini ngomong sama Elia, aku ini cuma punya minyak dan tepung segenggam, cuma gitu doang. Ini nanti akan aku buat jadi roti, lalu aku makan sama anak-anakku, lalu setelah itu ya mati kita. Itu maksudnya itu karena dia enggak punya lagi. Lah, dia kan ngomong gitu tuh karena dia ini mau ngomong sama Elia. Jangankan mau ngasih kamu, untuk kami aja enggak cukup gitu loh. Nah, lalu Elia ini ngomong sama janda ini, enggak apa-apa, buatan dulu untuk aku, nanti sisanya baru kamu buat untuk kamu dan anakmu. Nah, janda di Sarfat ini ya, percaya loh, saudara. Percaya sama yang disampaikan oleh Elia. Maka dia langsung membuat roti itu, disuguhkan ke Elia. Setelah itu dia buat sendiri untuk dia dan anak-anaknya. Dan ajaibnya ya, saudara, tepung dan minyak itu tidak habis-habis. Jadi janda di Sarfat ini menyempurnakan imannya itu dengan perbuatannya. Sehingga dia mengalami keajaiban. Seperti itu. Jadi memang iman ini harus disempurnakan oleh perbuatan. Harus disempurnakan. Yang menyelamatkan kita itu adalah iman kita kepada Yesus. Tetapi iman kita ini harus disempurnakan dengan bukti-bukti. Namanya itu perbuatan baik. Seperti itu. Saya akan tutup ya dengan sebuah kesaksian.
Satu kali saya pernah bertugas ya di ibadah ibadah tengah minggu saudara di gereja. Waktu itu saya ingat itu disampaikan ada sebuah pelayanan misi yang akan dilakukan oleh gereja di tempat ini. Nah, kalau nggak salah ya, itu mau mengunjungi orang-orang di rumah sakit kalau nggak salah. Atau ya, kalau nggak salah mau mengunjungi orang-orang sakit gitu loh. Terus kan gereja ini perlu dana untuk istilahnya itu jemaat dihimbau untuk misalkan ada yang tergerak untuk menyumbangkan dana itu boleh gitu. Nah, saya waktu itu kebetulan tugas jadi worship leader, saudara. Waktu disampaikan itu saya dengerin. Lah, begitu saya ingat waktu selesai firman itu kan diajak berdoa semua. Nah, akhirnya saya kan maju di atas mimbar itu, saudara. Tiba-tiba saya dengar suara Tuhan jelas. Karena suara Tuhan ini sinkron sama firman-Nya, ngomong gini, kamu ambil semua uang yang ada di tabunganmu, lalu berikan kepada pelayanan misi itu. Waduh, saya gini, bertentangan itu dengan hati saya. Waduh, Tuhan lah, gak punya uang sama sekali aku. Ngomong lagi suara itu, kamu ambil seluruh uang di tabunganmu, lalu berikan. Waduh, saya bergumul saya. Sampai selesai ibadah itu saya masih tawar-tawaran loh sama Tuhan itu. Duh Tuhan, separuh ya apa gitu. Tapi tetap ya saudara, saya malam itu tidak bisa tidur karena itu terus-terusan bicara. Kamu ambil, karena saya tidak ngambil kan saudara. Selesai ibadah itu saya tidak ngambil. Jadi kayak agak membangkang gitu loh saudara. Tidak nurut sama suaranya. Kamu ambil seluruh tabunganmu, kasih ke misi itu. Ngomong lagi saudara. Waduh, besok paginya ya, karena saya ini sudah maksudnya terlalu sering dengar itu. Saya pikir ya sudah, paginya itu saya pergi saya, pagi-pagi saya ke ATM, saya tarik semua. Yang bisa saya tarik. Sampai habis. Saya tarik. Ya tidak banyak, tapi ya itu menurut saya banyak. Saya tarik sampai habis, saya kembali ke sini, saya masukkan amplop, lalu saya pergi ke bendahara kegiatannya itu, saya kasih. Saya ngomong gini, ini aku disuruh Tuhan ini untuk ngasih dana ini. Terus terang ya, waktu saya ngasih itu, nyawa saya itu katut, saudara, di uang itu, katut. Merasa kayak hati saya itu ada di situ. Waduh, iki eman gitu, istilahnya gitu. Tapi ya, saya itu belajar percaya, kalau Tuhan nyuruh saya seperti itu, ya berarti memang Tuhan itu mau menggunakan kehidupan saya ini untuk memberkati. Gitu. Jadi akhirnya saya ngomong gini, sudah ini tak kasih, saya tidak banyak omong, langsung saya pergi. Supaya saya tidak berpikir 2 kali 3 kali gitu. Dan sejak peristiwa itu saudara, saya merasa Tuhan itu memberkati kehidupan saya. Jadi memang kita itu tidak bisa hanya sekedar mengklaim saja dengan mulut, gitu, dengan ucapan. Memang orang yang mengaku dengan mulutnya itu akan diselamatkan. Tapi itu tidak cukup. Harus dibuktikan dengan perbuatan baik. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain? Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu memang menyelamatkan kita untuk kita ini dipakai jadi alat-alatnya. Maka kita juga harus menyempurnakan kepercayaan kita itu. Dengan cara apa? Ya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Harus ada perbuatan yang dilakukan. Tidak bisa hanya self-claim. Klaim sendiri, aku percaya, aku beriman, aku adalah hamba-hamba Tuhan. Aku melayani Tuhan, biarlah kehidupanku ini dipakai oleh Tuhan untuk jadi alat kemuliaannya. Nyanyinya juga enak. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Tapi apakah kita sudah melakukan perbuatan itu? Menjadi bejana yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Sore hari ini ya saudara, biarlah kita belajar ya, bahwa dalam mengikut Kristus, kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus disempurnakan dengan melakukan perbuatan baik kepada orang-orang di sekitar kita.
melakukan perbuatan baik itu bukanlah jadi sebab kita diselamatkan. Tetapi melakukan perbuatan baik itu adalah bukti yang menyempurnakan iman kita kepada Yesus. Amin. Biarlah setiap kita mengerti ya akan hal ini. Sehingga setiap kita tidak hanya sekedar mengaku dengan mulut kita, kita bilang kita percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi biarlah setiap kita menyempurnakan iman kita yang kita akui dengan mulut kita itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian yang tadi, saudara. Mengiringmu seumur hidupku. Haleluya Yesus, haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, oh, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, oh, untuk memuliakan-Mu. Mari ya Bapa, biarlah setiap kami ya Tuhan menyadari bahwa kami tidak cukup hanya mengaku dengan mulut kami bahwa kami percaya kepada Tuhan, bahwa kami mengasihi Tuhan. Tetapi biarlah setiap kami menyadari mulai saat ini kami harus menyempurnakan iman kami ya Tuhan. Membuktikan iman kami dengan melakukan berbagai perbuatan baik yang akan memberkati orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan, untuk kami boleh jadi alat kemuliaan-Mu, jadi bejana yang mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Supaya lewat kehidupan kami, orang boleh melihat, orang boleh membuktikan bahwa memang kami ini adalah pengikut-pengikut Kristus saat kami melakukan perbuatan baik kepada setiap mereka. Jadikan kami saksi-saksi-Mu yang akan membawa, memberitakan kasih Tuhan yang besar yang sudah kami alami itu kepada orang-orang yang lain ya Tuhan. Bahkan pakailah hidup kami untuk menjadi saluran kasih-Mu ya Tuhan. Apa yang bisa kami buat untuk orang lain, biarlah setiap kami boleh melakukannya. Karena kami percaya bahwa iman kami harus disertai dengan berbagai perbuatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau kembali mengingatkan kami pada sore hari ini. Dan biarlah Engkau menteraikan firman-Mu ini ya Tuhan di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Kami percaya saat kami belajar melakukan firman-Mu, maka kami akan melihat janji-janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir pada sore hari ini. Dan Engkau sudah memberkati setiap kami ya Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan setiap kami yang datang dengan keadaan yang sakit. Engkau menolong kami yang membutuhkan pertolongan secara finansial, membutuhkan pertolongan di dalam keluarga ya Tuhan, membutuhkan pertolongan dalam setiap pergumulan kami. Kami percaya tangan Tuhan yang perkasa itu sudah menolong dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami percaya
Engkau sudah memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya telah diberkati sama-sama katakan, amin. Selamat.